Hari ini saya akan sedikit, share sedikit tentang, apa sih yang harus kita lakukan pada pasien dengan akut coronary syndrome. Karena ternyata dari beberapa penelitian, pasien-pasien itu nggak sama gitu ya. Jadi kita memerlukan sebuah personalized, antiplatelet treatment ya. So, ini adalah contoh kasus saja, pasien kita, usia 70 tahun dengan nyeri dada, ada ronchi, dengan blood pressure yang agak mepet gitu ya, 100/60. Kayaknya sih pre-shock ya. Kita lihat ECG-nya jelas kita kalau secara sepintas saja melihat bahwa ini ada ST depresi yang sangat dalam di hampir semua lead ya. Lead 1, 2, AVL, ya, anterior semua lead sih ST depresi. Jelas ini mengarah ke suatu non-ST elevasi ACS. So, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan nih di, emergency department? Kita langsung berikan double antiplatelet, kemudian antiplatelet apa yang harus kita berikan? Nah, itu pertanyaannya. Jadi, secara umum memang ada guideline baru yang agak kontroversi sedikit dan berbeda dari, guideline yang lama, yaitu ESC Guidelines tahun 2020. Ini sudah diterangkan dengan detail oleh Dokter Santoso bahwa intinya ada pada, untuk menjadi trombus ini ada beberapa faktor dan salah satunya adalah kita harus mengurangi resiko terbentuknya trombus dengan pemberian aspirin dan, clopidogrel maupun ticagrelor. Ini yang ada di Indonesia ya maksud saya ya. Dan antitrombotik treatment ini kita harus sesuaikan dengan pasien, karena masing-masing pasien itu berbeda, yaitu usianya bagaimana ya, perempuan atau laki-laki, race. Nah, ternyata Asia ini berbeda daripada Eropa, nanti kita lihat ya. Kemudian ada enggak, riwayat ischemic atau bleeding events, karena ketika pernah ada bleeding events, maka resiko bleeding-nya meningkat kan gitu kan. Kemudian klinikal presentasi, apakah ACS atau chronic coronary syndrome. Juga comorbidity misalnya CKD, diabetes, heart failure ya. Kemudian pasien ternyata misalnya pada pasien dengan AF, dia minum oral antikoagulan. Jadi tentu saja pemberian antiplatelet nanti akan berbeda. Kemudian juga apakah akan kita melakukan tindakannya secara femoral atau radial itu nanti kita lihat, akan mempengaruhi pilihan antitrombotik kita ya. Jadi intinya kita harus antara ischemic risk dan bleeding risk. Nah, ini adalah guideline yang di ESC dan saya kira semua teman-teman semua sudah tahu, bahwa pemberian antiplatelet drugs pada akut coronary syndrome, yaitu pada pemberian aspirin, yaitu loading dose 150 sampai 300 miligram, kemudian di-maintenance dengan, dosis 75 sampai 100 miligram ya. Kemudian atau pilihan yang kedua, yaitu pemberian clopidogrel, ini yang ada di Indonesia ya, dikombinasi dengan clopidogrel, loading dose-nya 300 sampai 600 miligram dan daily dose-nya 75 miligram atau juga bisa pemberian dengan ticagrelor ya. Ticagrelor di dosis langsung 180 miligram dan, diikuti dengan 90 miligram 2 kali sehari. Dikombinasi kalau pada pasien dengan ACS karena kita betul-betul harus mengurangi resiko trombus. Karena kita tahu dah trombus yang terus-menerus terjadi pada jantung itu bisa menyebabkan suatu sudden cardiac death. Jadi harus diberikan antikoagulan juga ya. Tadi sudah diterangkan, detail, obat-obat antikoagulan oleh Dokter Santoso. So, ini tadi, ini sedikit kita harus tahu sih kalau kita memberikan obat kita harus tahu kira-kira pasien, onset-nya bagaimana. Jadi pada pemberian clopidogrel itu onset-nya memang agak terlambat, yaitu 2 sampai 6 jam. Sementara pada ticagrelor yang ada itu lebih cepat, setengah sampai 2 jam ya. Kemudian dia, sampai 3 sampai 4 hari, efeknya sampai 3 sampai 4 hari, kalau clopidogrel 3 sampai 10 hari. Untuk CKD sama sekali tidak ada, adjustment dose ya. Nah, yang agak berbeda dari, guidelines ESC 2020 ini adalah ternyata, lihat ini, pre-treatment ya, jadi pre-treatment itu artinya, diberikan di UGD, diberikan sebelum kita melakukan sesuatu di emergency room, dengan pemberian clopidogrel atau ticagrelor, itu hanya dipikirkan atau dipertimbangkan pada pasien dengan non-ST elevasi ACS yang sama sekali tidak akan dilakukan early invasive strategy dan tidak memiliki high bleeding risk. Jadi kalau pasien sejak awal sudah, "Aku enggak mau diapa-apain nih," ya, misal pasien tadi nyeri dada, ampek, sesak, ECG-nya ST depresi dan lain-lain, "Pokoknya saya enggak mau masuk cath lab." Oke, itu malah di UGD bisa diberikan, aspirin plus clopidogrel. Jadi pre-treatment di UGD sebelum masuk ke cath lab.
Nah ini lihat yang di sini, it is not recommended, tidak direkomendasikan untuk memberikan secara rutin pretreatment dengan P2Y12 inhibitor pada pasien yang anatomenya tidak tahu, dan kita akan melakukan early invasive strategy. Jadi ketika pasien datang nyeri dada, ampek, sesek, terus kemudian pasien, saya mau dok dilakukan angiografi segera. Oke, kalau mau malah jangan diberikan clopidogrel atau ticagrelor plus selain aspirin. Jadi hanya diberikan aspirin aja. Agak aneh kan? Nah, ini nanti saya terangkan kenapa demikian. Jadi intinya kalau pasiennya cuma mau konservatif malah boleh dikasih. Ini kelasnya 2B, tapi kalau udah mau ke cath lab, sebaiknya disarankan oleh guideline kalau bisa nunggu sampai cath lab, nunggu sampai angiografi, ada hasil, ada planning mau kemana, baru ditambahi clopidogrel atau ticagrelor. Aspirinnya tetap di loading di UGD. Ini adalah guideline dari ESC. Jadi intinya insight barunya adalah berikan clopidogrel atau ticagrelor di cath lab kalau kita mau melakukan PCI. Jadi setelah angiografi, kita lihat memang pasien ini mau kita lakukan PCI, baru dikasih clopidogrel atau ticagrelor di cath lab. Kalau di emergency department gimana? Kalau memang mau konservatif dan low high bleeding risk. Ya, ini adalah guideline dari ESC yang baru ya, agak kontroversial, berbeda. Ini belum keluar di guideline PERKI ya, ini baru di ESC. Jadi kenapa sih kok demikian? Karena ternyata pretreatment atau pemberian clopidogrel atau ticagrelor di UGD sebelum kita tahu anatomi koroner itu ternyata ada manfaat sama manfaat sama resiko. Yaitu kalau kita pretreatment, asumsi kita adalah akan mengurangi periprocedural MI, karena kan jelas kan lebih encer kan, mengurangi early stent thrombosis, karena stent yang baru dipasang itu akan berisiko terjadi trombus di dalam stent. Nah, mengurangi reocclusion ya, dan lain-lain. Nah, potensial danger-nya adalah bleeding. Nah, kemudian dia juga kalau misalnya, pasiennya ternyata triple vessel disease, kemudian kita mau melakukan CABG, kalau udah di loading dengan clopidogrel atau ticagrelor, maka high risk untuk bleeding juga. Kalau bleeding kan akhirnya prolong hospitalization. Ya. Nah, ini adalah penelitian yang baru keluar tahun 2020 dan sesuai dengan guideline yang tadi, bahwa intinya ada 69.211 pasien yang di PCI karena non-ST elevasi ACS ya. Ternyata dari sekian ini 64.000 ini penelitian yang cukup besar ya, bahwa pretreatment ternyata tidak terkait dengan better survival baik dalam 30 hari maupun 1 tahun. Atau juga pretreatment kalau kita berikan di UGD itu ternyata tidak mempengaruhi stent thrombosis, tapi pretreatment itu berhubungan dengan peningkatan resiko in hospital bleeding. Nah, ini yang mendasari kenapa guideline ESC itu berubah. Jadi intinya pada pretreatment dengan non-steroid itu harus mempertimbangkan nih. Nah, dan lagi juga kita harus memikirkan ada obat yang ternyata kita sekarang punya obat yang lebih cepat itu. Rapid onset, lebih cepat onsetnya. Dan satu hal, nah ini increase risk of, kurang resikonya ada increase risk of bleeding, kemudian ternyata tidak ada hubungan dengan kematian, reinfarction dan lain-lain. Dan lihat setelah kita kateterisasi, ternyata diagnosa dari non-ST elevasi ACS ini tidak pas pada 35% kasus. ECG-nya kurang bagus, mungkin takikardia, troponinya naik, mungkin karena myocardial injury, tapi terkait penyebab lain, bukan dari koronernya ya. Kadang-kadang kan, ECG-nya jelek nih ya, tapi kemudian troponinya naik, kita diagnosa sebagai NST elevasi ACS. Ternyata setelah diangiografi koronernya normal. Nah, ternyata kita memberikan risk bleeding ke pasien. Jadi ini adalah penyebab kenapa pemberian pre-treatment di UGD tidak dianjurkan. Dan sebenarnya ini sudah disinyalir sejak tahun 2014 sebenarnya. Ya, outdated and harmful strategy. Tapi menunggu sampai SCAR trial yang sekian puluh ribu pasien baru disetujui. Bahwa intinya dari artikel tadi yang barusan tahun 2014 itu, ternyata pada non-STEMI itu yang dilakukan PCI itu hanya 35% aja. Kemudian yang ternyata
obat tok, karena ternyata lesinya nggak signifikan itu 35%, cukup banyak kan. Kemudian angiografi, oh ternyata dia non signifikan tanpa revaskularisasi 20% dan akhirnya dilakukan CABG hanya 10% pasien. Beda sekali dengan STEMI. Kalau STEMI biasanya memang ECG-nya, maaf, diagnosa kita akan lebih bagus, lebih jelas gitu ya, karena ST elevasi. Ketika ST elevasi biasanya memang terjadi akut total occlusion ya kan. Nah, di sini PCI hampir 90%, CABG 6-8%. Overall hampir semuanya pada STEMI dilakukan tindakan. Ya. Dan ini lihat non STEMI 10% with no lesion sama sekali normal ya. Ada yang normal bahkan. Tapi non STEMI ECG-nya kurang bagus, troponina naik. Ternyata terkait sama keadaan yang lain ya. Jadi 2014 itu sudah disodorkan ya, high risk diberikan aspirin, diberikan anticoagulation tetap, dilakukan angiografi. Apakah mau angiografi? Ya, ya. Kalau kemudian ternyata dari angiografi mau CABG atau ternyata tidak ada koroner, ya nggak perlu clopidogrel atau ticagrelor. Kalau ada PCI baru di loading ini. Ya. Kalau high bleeding risk gimana? Nah, kalau high bleeding risk, kalau tidak ada high bleeding risk, maka tetap diberikan clopidogrel atau aspirin. Ya. Jadi ini adalah saya mau tanya tadi ya, high risk kapan ya? Kapan kita sebut high risk sih pada pasien non ST elevasi ACS? Yaitu kalau ada ini, profil ini, very high risk, profil ini ada cardiogenic shock, ada nyeri dada, ada acute heart failure. Nah, pasien kita yang tadi pertama termasuk very high risk. Ada hemodynamic instability, itu very high risk. Dia dianjurkan angiografi masuk kurang dari 2 jam. Tapi kalau high risk, established non-STEMI, berarti troponin naik, berarti dianjurkan invasif strategi kurang dari 24 jam. Selain itu, termasuk tidak high risk atau very high risk. Ya. Dan juga ini ada di guideline bahwa kita membutuhkan rata-rata itu dokter bedah jantung itu nggak mau melakukan CABG kalau ada double antiplatelet. Ya kan, karena ternyata resiko bleedingnya tinggi dan terus terang memang ini menjadi keterbatasan juga kalau pasien sudah diberikan loading clopidogrel atau aspirin. So apa yang harus kita lakukan di rumah sakit kita? Ini tadi guideline untuk Eropa, di mana di sana demand untuk melakukan angiografi itu tinggi, ya kan? Pasien mau dilakukan angiografi itu tinggi. Kemudian ada bypass kesempatan untuk melakukan bypass dan lain itu lebih luas ya. Sementara kita kan agak terbatas. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah usulan dari saya, yaitu ketika kita melihat pasien dengan non-STEMI ACS, kita lihat nih profilnya high risk atau very high risk enggak. Kalau enggak, berarti usul saya aspirin aja di emergency department. Enggak usah diberikan clopidogrel atau ticagrelor. Tapi ini belum di-ACC oleh Perki ya. Nanti juga harus kita pikirkan lagi. Kemudian oh iya nih ternyata dia high risk. Ditanya lagi, high bleeding risk enggak? Kalau high bleeding risk udah aspirin aja di emergency department. Nanti biar kalau memang diperlukan suatu tambahan clopidogrel ticagrelor diputuskan oleh DPJP ya. Jangan oleh teman-teman di sejawat di UGD, maksud saya seperti demikian. Kemudian high bleeding risk. Oh enggak, dia enggak ada resiko perdarahan tinggi. Kira-kira mau masuk ke cath lab enggak? Enggak, jelas enggak mau dilakukan tindakan. Maka boleh dilakukan pemberian clopidogrel, tapi usul saya di ICU. Artinya keputusan melakukan tindakan apa enggak ini kan tetap kadang-kadang butuh waktu ya. Jadi saya kira di ICU lebih baik. Tapi kalau memang mau bukan pasien high bleeding risk, maka bisa dilakukan loading di ruang kateterisasi langsung. Apalagi terutama kalau pasien high risk kan kita harus melakukan cepat ya. Nah, high bleeding risk ngitungnya gimana? Nah, pakai acuity score atau yang lebih simpel ini Crusade score. Ini ada di MD kalkulator nih, MD kalkulator ada di QXMD juga ada pakai iPhone atau Android ada itu ya. Tinggal Crusade score kemudian kita isi. Jadi intinya kita harus menyeimbangkan antara bleeding risk dan thrombotic risk ya. Nah ini saya kira tadi sudah disampaikan oleh Dr. Santoso juga bahwa intinya ada ischemic risk dan bleeding risk. Bleeding risk ketika usia lanjut,
perempuan ya, ada oral antikoagulan, kurus, CKD, diabetes ini adalah meningkatkan resiko perdarahan. Sementara kalau high ischemic risk jelas pada pasien ACS, CAD ya, kemudian high risk stent thrombosis, bisa terbentuk trombus di dalam stent dengan EF yang rendah ya, dengan drug eluting stent generasi pertama dan lain-lain, ini merupakan resiko terjadi high risk. Ini yang harus dipikirkan oleh dokter yang merawat ya. Nah, ini adalah penelitian dari ticagrelor pada versus clopidogrel pada ACS ini di Plato ya, bahwa ternyata memang harus diakui bahwa ticagrelor itu lebih tinggi bleedingnya dibandingkan clopidogrel. Nah ini ya, fatal bleeding tadi lebih tinggi dibandingkan clopidogrel. Dan non-CABG related major bleeding juga lebih tinggi di ticagrelor ya, karena memang ticagrelor ini sangat kuat ya. Kemudian saya lanjut lagi biar agak cepat. Ternyata ketika kita berikan obat dan kita evaluasi dalam beberapa bulan, itu ternyata lebih banyak pasien yang menghentikan ticagrelor ya. Jadi sekali lagi ini adalah proposal saya yang tadi berdasarkan guideline yang baru. Pertanyaannya kalau di CAT-lab apa yang harus kita berikan gitu kan? Kenapa harus mana yang harus kita berikan? Nah, kita balik lagi ke sini bahwa kalau kita memberikan clopidogrel di CAT-lab itu onset efeknya 2 sampai 6 jam padahal pasien sudah di meja kan nggak mungkin. Jadi yang harus kita berikan kalau memang kita melakukan di CAT-lab akhirnya adalah ticagrelor. Itu harus diakui gitu. Tetapi, apakah harus ticagrelor terus kalau sudah diberikan ticagrelor? Ya, kita ada strategi namanya deeskalasi. Jadi setelah deeskalasi nanti deeskalasi adalah strategi di mana pertama kita memberikan poten antiplatelet ticagrelor, tapi bisa kita turunkan dengan antiplatelet yang lebih rendah tingkat kekuatan antitrombotiknya, yaitu clopidogrel. Kenapa kok PCI after PCI itu harus double antiplateletnya? Karena memang healing karena apa yang kita lakukan ini belum sembuh dalam waktu beberapa hari, itu butuh bulan. Pada stent generasi yang terbaru itu cukup 1 bulan, tapi memang stentnya masih agak mahal. Tapi rata-rata kita anjurkan minimal 6 bulan ya. Nah, kemudian setelah PCI kan harus double antiplatelet, aspirin plus clopidogrel atau ticagrelor ya, sampai 12 bulan. Di guideline 2020 ini bisa dilakukan deeskalasi, jadi diturunkan nih dari ticagrelor ke clopidogrel ya, karena dia akan mengurangi resiko bleeding. Nah, jadi secara umum kalau risk bleedingnya rendah memang sampai 12 bulan DAPT bisa aspirin plus ticagrelor atau aspirin plus clopidogrel. Tapi ketika high bleeding risk itu bisa aspirin clopidogrel aja 3 bulan, habis itu dilanjutkan aspirin. Ya. Atau kita change gitu. Nah, ini harus penelitian yang lain bahwa bleeding komplikasi dengan antara clopidogrel dan ticagrelor sekali lagi lebih tinggi ya. Bleeding events dan ticagrelor lebih tinggi daripada kalau 2 kali lipat ya. Ini bleeding lebih tinggi pada ticagrelor, sementara risk untuk terjadi kejadian miss itu sama gitu ya. Jadi intinya kita harus memikirkan ini, jangan sampai ada bleeding. Jadi ketika pasien sudah di PCI, sudah bagus, oke. Salah satu dipikirkan adalah deeskalasi strategi. Jadi diturunkan nih, dari ticagrelor yang poten diturunkan menjadi clopidogrel. Ya, ini penelitian yang lain dari topik trial hampir sama. Ketika kita ganti, switch DAPT, itu tuh prognosisnya lebih baik ini ketika kita ganti. Karena kumulatif insidennya lebih rendah daripada misalnya kita tetap pakai ticagrelor. Ya, any ischemic point-nya sama ya antara yang jadi pasien yang kita ganti dengan antiplatelet yang lebih tidak kurang poten kayak clopidogrel dibanding ternyata enggak masalah iskemiknya, dia enggak terjadi serangan jantung lagi gitu ya, dan bleedingnya jelas lebih rendah ya. So, apalagi pada populasi kita Asia ya. Ternyata pada populasi Asia itu ada Asia paradoks di mana kita itu ternyata berbeda. Ya. Kita berbeda. Jadi ini ada di World Heart Federation Expert Consensus yaitu ASEAN Paradox ini bahwa ternyata pada pasien-pasien yang ASEAN yang dilakukan
tindakan dan diberikan obat ini ternyata ada berbeda profil dibandingkan, apa namanya, white patients dengan, saudara-saudara kita, kulit putih ya. Nanti kita lihat. Nah, ini kita lihat karena waktu kita agak terbatas ya. Jadi intinya kita lihat. Nah ini, kita evaluasi dari Plato dan Villorembunus trial ini ya, ternyata risk bleeding jelas lebih tinggi dan ketika dibandingkan antara, Asia dan non-Asia itu berbeda. Kita juga lihat pada ini, nah ini adalah, studi dari Korea ya, bahwa ternyata dari 10.000 ini ya, 10.000 pasien infak akut tidak berbeda pada composite of cardiac death, tetapi lebih tinggi kalau kita berikan ticagrelor daripada clopidogrel. Nah, itu artinya kalau ada mayor bleeding, maka in hospital mortality jadi lebih tinggi. Jadi studi ini menunjukkan bahwa ticagrelor tidak menurunkan ischemic event, tetapi meningkatkan risk bleeding dan akhirnya menyebabkan in hospital mortality yang juga lebih tinggi. Ini juga sama, ini juga dari Asia, Korea juga ya. Ini clopidogrel dan ticagrelor. Any bleeding jelas ticagrelor lebih tinggi daripada clopidogrel ya. Mayo bleeding, MACE-nya hampir sama ya antara clopidogrel dan tingkat kematiannya hampir sama. Jadi artinya untuk orang Asia bahwa clopidogrel itu cukup oke gitu ya. Ini juga penelitian lain dari Tika Korea 800 Korea pasien ini dibagi dua clopidogrel dan ticagrelor. Signifikan bleeding jelas pada ticagrelor. Sementara death dan lain-lain, MA dan lain tidak berbeda. Nah, tidak berbeda. Ticagrelor lebih menyebabkan bleeding dibandingkan clopidogrel pada pasien Asia. Ini adalah kesimpulan di sini, lihat ini. Ticagrelor hampir 11,7%, sementara di clopidogrel hanya 5,3%. Ini hampir sama. Oke, jadi overall dari berbagai penelitian lain juga untuk bleeding clopidogrel lebih baik. Mengapa sih? Karena ternyata ada perbedaan profil reaktivitas platelet reactivity pada orang Asia dan perbedaan genetik dari faktor pembekuan darah. Ya kembali ke pasien kita, ini wanita usia 70 tahun dengan chest pain, ada ronchi, blood pressure sekian. Apa yang harus kita lakukan? Harus kita berikan DAPT di emergency department nggak? Kalau perlu apa yang diberikannya? Pasien kita ini ternyata setelah kita evaluasi yang lain ada jelas troponina tinggi, ada EF-nya rendah dan ada VT ternyata dievaluasi dan dia akhirnya masuk ke syok dan diberikan doputamin, norepinefrin dan lain-lain. Ada pneumonia dan heart failure. Jelas ini pasien yang very high risk. Cuma memang pada beliau ini keluarga masih ragu-ragu antar dilakukan tindakan apa enggak karena faktor resiko yang tinggi. Kemudian ya cost juga, biaya juga sehingga tetap kita lakukan loading clopidogrel karena waktu itu masih kita anggap apa accept sih invasive strategi, masih pikir-pikir ya udah kalau pikir-pikir kita berikan loading clopidogrel aja. Kenapa dipilih clopidogrel? Nah, karena kalau kita masuk ke Crusade score-nya ada di MD kalkulator, teman-teman bisa download. Ternyata dia high risk untuk bleeding, jadi pemberiannya clopidogrel. Jadi overall saya anjurkan kalau mau pre-treatment, terpaksa pre-treatment, clopidogrel aja, jangan ticagrelor pada pasien non ST elevasi ACS ya. Tetapi kalau STEMI beda lagi, ya, karena STEMI itu betul-betul sifat trombusnya sangat sangat akut ya. Sekali lagi ini adalah masalah arts ya, medical adalah science and arts, saya kira teman-teman sudah tahu. Ketika kita berikan Crusade score ternyata high risk, kita berikan clopidogrel dan ini adalah obat-obat diberikan pada beliau. Ketika kita lakukan British Columbia PCI score, memang resiko predicted tertib mortality-nya 83,5%. Kita mau melakukan tindakan apa enggak? Nah, ini yang harus kita sampaikan ke pasien. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa artinya setiap tindakan ada resiko kita harus sampaikan. Ya. Dan ternyata ada resiko kontrasinus nefropati juga. Ini yang harus kita sampaikan ke pasien juga. Akhirnya kita lakukan PCI, tapi dengan proteksi intra-aortic balloon pump karena pressure-nya yang rendah. Kemudian kita dapatkan subtotal occlusion di right coronary artery, ini subtotal occlusion. Kemudian diffusesis di left anterior descending artery dan distal left main-nya juga stenosis. Ya. Ini distal left vein stenosis. Ya. LCX-nya masih cukup baik. Kemudian kita lakukan wiring, kita lakukan ballooning. Nah, ini ya cukup deg-degan ya mengerjakannya. Stand-nya nggak bisa masuk, pertama karena terlalu panjang, akhirnya kita ganti dengan stand yang lebih pendek, kemudian live baru kita pasang. Saya lanjut aja, setelah LAD di
perbaiki, saya kira hasilnya sudah cukup baik, kemudian kita menyelesaikan right coronary artery, dilakukan PCI dan hasilnya cukup bagus. Hemodinamiknya membaik dengan IABP, tetapi oliguri dan seperti kita pikirkan tadi dengan Mehran score tadi, ternyata akhirnya pasien harus dilakukan hemodialisa, leukositnya naik karena tadi sudah awal sudah ada pneumonia, better hemodinamik, akhirnya IABP stop, ya. Akhirnya setelah kurang lebih ada 2 minggu di ICU, pulang kemudian setelah di ruangan 2 minggu kemudian baru kemudian pulang. Jadi summary ya, ini mungkin ada yang coret-coret. Oke, secara summary bahwa pilihan antiplatelet itu harus didasarkan pada careful review. Kita harus memperhitungkan antara balance antara antiplatelet dan resiko bleeding, ya. Kita kepingin encer banget atau jangan terlalu encer dan harus individualis antara satu pasien dan pasien lain, ya. Ticagrelor harus dipikirkan, ya, karena memang ticagrelor akan mengurangi ischemic risk, tapi meningkatkan bleeding risk, terutama pada pasien dengan East Asian populasi ini, ya. Jadi sebagai dokter kita punya 3 pedang, ya, patofisiologi, evidence based medicine, dan overall clinical experience. Saya kira kita harus melakukan yang terbaik agar bisa menyelamatkan pasien-pasien kita. Saya kira demikian, terima kasih.